Polres Kepulauan Seribu menemukan 5 jasad anak buah kapal KM Starindo Jaya Maju 4 yang disimpan dalam ruang pendingin. Kasus ini terungkap saat polisi berpatroli di Pulau Pari, Kepulauan Seribu dalam rangka operasi protokol kesehatan di atas kapal. Dalam video amatir ini, anggota Polres Kepulauan Seribu sedang menjalankan operasi justisi di sekitar Kepulauan Seribu. Mereka pun mendekat kapal KM Starindo Jaya Maju 4 dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada awak kapal. Petugas pun membagikan masker kepada sejumlah ABK kapal KM Starindo Jaya Maju 4. Belakangan polisi curiga melihat manifest kapal yang tidak sesuai dengan jumlah ABK sehingga petugas menginterogasi para ABK. Dari hasil interogasi, para ABK mengaku ada 5 jenazah ABK yang disimpan dalam ruang pendingin tempat penyimpanan ikan. Diperkirakan jenazah sudah 1 minggu disimpan di ruang pendingin. Dugaan sementara kelima ABK yang tewas ini akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Namun polisi masih akan mendalami informasi penyebab tewasnya 5 ABK ini dengan membawa 6 orang ABK lainnya sebagai saksi. Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan meminum minuman keras yang alkohol ya, memang campurannya pun termasuk dia sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman untuk energi. Setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. Seluruh kru kapal telah menjalani rapid test karena polisi khawatir kematian kelima ABK akibat terpapar virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan masih mendapati warga enggan memakai masker saat operasi justisi di Kalimalang, Jakarta Timur. Petugas menertibkan 4 orang tidak menggunakan masker serta 8 kendaraan yang tidak menerapkan jaga jarak antar penumpang. Sejumlah orang terjaring dalam operasi justisi yang digelar petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan di Kalimalang. 4 orang pengendara kedapatan tidak menggunakan masker. Selain itu, petugas juga menghentikan angkutan kota dan truk yang melebihi kapasitas penumpang dalam protokol kesehatan. Mereka yang terjaring diarahkan petugas untuk didata. Warga yang terkena razia masker dikenakan sanksi sosial, sedangkan angkutan kota dan barang dikenakan sanksi teguran. Sementara itu, sidak tim gabungan dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur menemukan satu perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung melanggar penerapan PSBB. Berdasarkan jumlah absensi karyawan yang masuk pada perusahaan tersebut masih di atas 50%. Tim gabungan dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur didampingi Disnaker Pemprov DKI serta petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP Jakarta Timur kembali melakukan sidak di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari hasil sidak didapati masih ada perusahaan yang melanggar PSBB DKI Jakarta. Kasudin Tenaga Kerja Jakarta Timur, Galuh Prasiwi, mengatakan salah satu perusahaan distributor di kawasan Pulau Gadung ini masih didapati memperkerjakan karyawannya di atas 50%. Oleh karenanya, tim gabungan terpaksa menyegel perusahaan maksimal 3 kali 24 jam. Yang kita lakukan dalam rangka tetap mendukung usaha pemerintah bagaimana mencegah penularan COVID-19. Dan ini salah satunya poin kita pada hari ini, kita lihat ternyata masih ada juga perusahaan yang belum taat terhadap prosedur pencegahan COVID-19. Oke, yang dilihat seperti apa, tidak taat? Contoh kecil, seharusnya perusahaan memasang atau menempel fakta integritas. Perusahaan comply ketika ada siapapun yang hadir, siapapun yang datang, pegawai ataupun kemudian pengunjung yang datang ke perusahaan harusnya jelas diukur suhunya, cuci tangan. Kemudian di sini juga perusahaan ini bukan masuk dalam kategori 11 perusahaan yang esensial, namun ternyata mempekerjakan lebih dari 50%. Dan itu adalah yang harus kita tegakkan aturan. Karena pada hari ini kita untuk sementara mensegel perusahaan ini untuk menghentikan operasionalnya, untuk kemudian mereka bisa memperbaiki. Apabila mereka masih melakukan pelanggaran lagi, tentu kita ada sanksi denda yang akan kita berikan.
Tim pemadam kebakaran melakukan penyemprotan cairan disinfektan di gedung Balai Kota DKI Jakarta. Penyemprotan dilakukan setelah 2 pejabat Balai Kota positif COVID-19. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan dengan pakaian hazmat mengelilingi gedung Balai Kota DKI. Penyemprotan menyisir di seluruh bagian gedung khususnya di blok G, H, dan E. Penyemprotan dilakukan selama 3 hari hingga Sabtu besok. Gedung Balai Kota DKI juga masih ditutup sementara pasca 2 pejabat positif COVID-19. Ini kita sekitar 38 personil itu kan dengan spray dengan spray pompa kita mendisinfektan seluruh ruangan, khususnya di blok G seluruhnya, blok H dan blok E. Semua kita menjadi fokus. Ya memang ada ruang-ruangan khusus yang pimpinan itu memang ada perlakuan khusus, benar-benar kita detail, kita sterilisasi. Namun yang lain pun sama, kita pastikan semuanya sudah tersemprot. Perjuangan tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 semakin penuh tantangan. Tugas mulia ini dijalani mereka dengan penuh dedikasi dan loyalitas tanpa pamrih. Keikhlasan dan ketulusan mereka pun mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, tenaga kesehatan di puskesmas kini terus berjuang dalam memberi layanan kesehatan kepada masyarakat. Terlebih lonjakan kasus COVID-19 khususnya di Jakarta harus disikapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tenaga kesehatan berjuang tidak sendiri. Masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli mengapresiasi dan mendukung tugas mereka dengan berbagi makanan dan minuman ringan yang dibagikan ke Puskesmas Sawah Besar, Kemayoran, dan Puskesmas Koja, Jakarta. Bermanfaat bagi petugas kami karena mereka akan terlibat ya dalam penanganan COVID. Kita terima kasih ya dengan adanya MNC Peduli. Ya semoga nanti yang diberikan ini manfaat untuk tenaga nakes kita. Ya semoga dengan adanya bantuan ini nanti menambah semangat teman-teman untuk tetap melayani yang terbaik khususnya tentang COVID-19 ini. Keikhlasan dan ketulusan tenaga kesehatan patut diapresiasi. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berbagi, terutama dalam mendukung tugas tenaga kesehatan. Jadi tentu harapannya ke depannya akan lebih banyak korporasi dan juga individu yang mau ikut serta untuk membantu sesama dalam berbagai macam program humanitarian seperti ini. Bertambahnya kasus COVID-19 sudah seharusnya disikapi bijaksana dengan selalu mengajak mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.